apa ngaruhnya tentang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional ini, terhadap konflik ini? Ya, jadi ini kita ini yang jadi pembahasan atau perdebatan di IR atau di HI ya itu tentang fungsi struktural PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama saya Irfan Bayu Arifianda. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang podcast yang tidak jauh berbeda dari Skipods di episode sebelumnya, di episode 1, yaitu kita akan membahas mengenai Palestina. Tentunya di sini kita akan membahas lebih dalam dan juga lebih merinci tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana geopolitiknya, bersama dengan narasumber kita yang keren sekali pastinya, dengan Mas Gifar. Mungkin bisa berkenalan dulu Mas Gifar kepada teman-teman semua. Baik, saya Muhammad Hilmi Al-Ghifari, bisa dipanggil Gifar. Saya sekarang lagi menjalani program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga sebagai seorang sarjana, dan saya alumni dari SMA IT Al-Uswah juga. Nah, jadi di sini Mas Gifar hadir sebagai narasumber kita di podcast kali ini. Nah, beliau sekarang seperti yang tadi sudah dikatakan sedang menempuh pendidikan di Ilmu Hubungan Internasional di UNER. Pasti sangat linear dan juga cocok sekali dengan pembahasan kita di siang hari ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang Palestina dari sejarah konflik dengan Israel dan juga bagaimana geopolitik yang masih berjalan sampai sekarang. Mungkin di sini kita pengen mengetahui dulu nih, Mas Gifar, bagaimana awal mula dari konflik Israel Palestina ini sebenarnya? Jadi mungkin kita bisa kembali ya ke saat dulu sekali sebelum lebih tepatnya setelah Perang Dunia Pertama. Itu pertama Theodor Herzl itu mengemukakan sebuah ide yang memanggil para kaum Yahudi untuk kembali ke tempat aslinya, tempat asalnya, yaitu di Zion atau sekarang lebih dikenal dengan daerah Palestina atau negara Israel. Nah, di situ akhirnya proposal itu dikemukakan lebih lanjut oleh pemerintah Inggris yang sedang memegang mandat Palestina pada saat itu, dan kemudian sama Balfour, deklarasi Balfour itu menyerahkan kedaulatan tanah di Palestina dari mandat Palestina ke negara Israel yang saat itu dideklarasikan pada tahun 1948. Nah, pas malam deklarasi itu sudah banyak sekali negara-negara Arab yang nggak terima sama deklarasi negara asing di tanah mereka kan ya. Akhirnya negara-negara Liga Arab yang saya ingat itu dulu ada Mesir, pas itu ada Syria, yang terutama ini kedua ini, Mesir dan Syria, tapi terus habis itu ada negara lain-lainnya seperti Lebanon, Yemen dan sebagainya. Tapi yang aktor utama dalam awal konflik itu Mesir sama Syria. Dan juga kedaulatan Jordan yang saat itu bukan negara sendiri tapi bagian dari Transjordania. Itu mereka bersama menyerang Israel karena ketidakterimaan pendirian negara itu tanpa seperizin mereka kan, dan akhirnya konflik antara kaum Yahudi sama kaum Muslim atau Arab di sana terpecah. Nah, akhirnya perang itu bisa dibilang dimenangkan Israel karena Israel berhasil menetapkan dirinya sebagai negara yang berdaulat dan akhirnya mendapat rekognisi dari negara-negara barat. Tapi bukan tanpa konsesi, karena saat itu Jordan akhirnya berhasil mengokupasi yang kita kenal sekarang dengan nama West Bank,
dan juga Mesir juga berhasil merebut Gaza. Nah, terus habis itu lanjut, akhirnya itu konflik itu tidak terresolusikan, masih ada perlawanan antara kedua belah pihak itu. Akhirnya terjadi perang kedua lagi, yaitu perang Yom Kippur, pasti tahu kan ya. Ya, itu antara lagi-lagi Mesir, Syria, Jordan itu bukan menyerang Israel sekarang. Di perang Yom Kippur itu malah Israel duluan yang menyerang ketiga negara ini, dengan padahal tiga negara ini sedikit belum siap atau belum sempat mobilisasi pasukannya. Akhirnya mereka berhasil merebut kendali Gaza dan sebagian dari West Bank itu dari Jordan dan Mesir. Nah, akhirnya dalam perang itu masih banyak struggling kan, dan negara-negara Eropa juga agak nggak suka ada konflik di terutama Amerika itu. Kok aku ngomong negara Eropa, negara-negara Barat itu tidak suka ada konflik di hegemoninya. Akhirnya mereka memaksa keduanya berdamai dan membentuk Palestinian Authority itu, yang ini timelinenya agak samar ya, aku nggak 100% ingat. Pokoknya gara-gara setelah perang dingin itu akhirnya negara-negara ini berhasil membuat resolusi untuk membuat sebuah otoritas di Palestina, untuk akhirnya niatnya itu untuk mengakhiri konflik antara orang Israel dan orang Arab, yang saat itu orang Palestina itu dipimpin oleh pasukan Fatih Yadin. Nah, setelah kalau nggak salah namanya perjanjian Oslo atau di mana pokoknya pada akhir masa perang dingin itu akhirnya ada otoritas Palestina, ada negara Israel, dan kedua itu berjanji tanda kutip untuk berdamai. Tapi terus habis itu ada konfliknya belum selesai. Tiap kali Israel mencoba ada settlers kayak membuat perumunan atau desa-desa pokoknya di daerah Palestina kan. Nah, Palestinanya nggak terima, terus protes, terus yang protes ditembak, terus akhirnya otoritas Palestina itu memanggil sebuah intifada atau kayak perlawanan gitu, ngelawan okupasinya Israel. Ada 2 kali. Yang pertama itu di tahun pokoknya tahun 90-an. Terus habis itu yang kedua itu baru-baru ini pada tahun 2000 sampai 2005 yang kedua. Dan itu didamaikan lagi di Oslo, udah perjanjian lagi, udah jangan nyerang satu sama lain lagi. Israel masih aja nganuin buat perumahan di daerahnya Palestinanya protes, terus habis itu tembak, terus perang lagi. Sudah itu siklus yang berulang-ulang. Iya. Berarti kan kalau nggak salah juga sampai sekarang sebenarnya kan PBB pernah memberi sebuah resolusi ya, bahwa sekarang di wilayah antara di Palestina dan juga Israel itu kan sekarang dibagi menjadi 3 gitu. Ada wilayah Israel, Palestina, dan juga wilayah Yerusalem dipegang oleh PBB. Tapi itu sudah pernah dilontarkan oleh PBB, dan juga sampai sekarang kan sebenarnya masih berjalan seperti itu. Cuman terus ada konflik yang terjadi. Nah, mungkin ada yang menarik sedikit tadi bahwa ada perang antara Israel dan juga Liga-Liga Arab dan dimenangkan oleh Israel. Kenapa kok? Kan Israel ini kan istilahnya dikeroyok sama Liga-Liga Arab, dikeroyok Mesir, dikeroyok Suriah, yang itu sudah punya angkatan bersenjata, sudah menjadi negara. Israel yang pada saat itu masih sebuah bisa dibilang sebuah kelompok saja, belum menjadi sebuah negara, tapi kok bisa memenangkan perang dengan Liga-Liga Arab ini? Nah,
Nah, ini apa pertanyaan yang menarik ya. Soalnya saya barusan tadi malam itu membaca-baca lebih dalam. Kok bisa apa aku cuman tahu awalnya aku cuman tahu wah Israel hebat bisa menang gini kan. Nah, untuk yang pertama, yang perang pertama di tahun 1948 itu perang lawan Liga Arab, Israel itu sudah dipojokkan sekali. Mereka itu terdorong sampai ke pantai-pantainya apa di pantai apa namanya? Pokoknya pantai baratnya Tel Aviv itu loh. Mereka udah terdorong sampai situ hampir hancur. Tapi juga masih ada ya kayak sekarang apa kayak sel-sel perlawanan di mana-mana di daerah Israel gitu kan ya. Udah tapi liga-liga Arab ini akhirnya kayak mereka merekreasi apa yang terjadi di perang Uhud. Jadi liga-liga Arab ini karena mereka Liga Arab itu bukan satu aktor uniter, bukan satu negara kayak negara Indonesia gitu kan. Itu kumpulan negara. Mereka punya keinginannya masing-masing. Pas mereka lihat kalau pasukan Israel udah hampir terpojok kayak gitu, mereka udah kira kita udah menang, waktunya debatin harta rampasan perang. Mereka ngira ini bagian mana malah debatin itu. Meanwhile Israel mereka melanjutkan perangnya dengan merekrut lebih banyak tentara, terus habis itu mencari suplai dan pokoknya mereka memperkuat diri, sementara negara-negara di Liga Arab ini malah bertengkar dengan satu sama lain atas apa yang akan didapatkan dari Israel. Akhirnya Israel berhasil pas itu mengalahkan Liga Arab dalam rekrutmen mereka berhasil mempunyai mendapatkan persenjataan yang lebih banyak dari Liga Arab dan memukul balik Liga Arab dengan berbagai macam serangan balik gitu kan ya. Akhirnya mereka terdorong mundur para Liga Arab itu dan Israel berhasil mempertahankan posisinya. Nah, terus habis itu yang kedua di perang Yom Kippur itu kembali lagi kan. Nah, ini di sini Israel agak licik ya. Aku nggak ngomong licik bukan licik, tapi ini sebuah kayak strategis banget. Awalnya tidak ada deklarasi formal perang dari Liga Arab seperti yang di tahun 1948 di perang Yom Kippur ini yang terjadi di tahun 60-an ini. Israel menyerang duluan. Pasukan Arab belum selesai mobilisasi tentaranya, Israel sudah mulai mengebomi markasnya, sudah mulai menyerang suplainya. Akhirnya Mesir terdorong mundur dari Suez dan juga Syria terdorong sampai pertinggian Golan, terus Jordan terdorong keluar dari West Bank. Soalnya Israel nyerang duluan dan juga ada aksi diplomatis ya dengan negara-negara Inggris dan Perancis atas kepemilikan Kanal Suez. Itu mereka ingin bisa bebas untuk berdagang lewat situ, tapi saat itu pemerintah Mesir nggak menasionalisasikan kanalnya itu. Akhirnya banyak restriksi kan. Inggris dan Perancis nggak mau itu, akhirnya dukung Israel untuk nyerang Mesir. Dan Israel berhasil menang menghancurkan militernya Syria, Mesir dan Jordan sebelum keduanya berhasil mendirikan militer yang bagus, perlawanan yang bagus. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah dan juga awal mula konflik dari Israel dan juga Palestina dari 1948 sampai tadi ada beberapa resolusi. Nah, dari 1948 sampai kemarin sebelum tanggal 7 Oktober 2023 ketika ada genosida dari Israel, itu sudah terjadi apa saja, Mas? Waduh, banyak. Jadi di antara 1948 itu setelah perang Arab Israel itu ada periode namanya insurgency kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa kayak perlawanan Feth Yadin atau kayak
Fath Yadin ini kayak kumpulan warga Palestina yang masih menolak, yang militan, pokoknya militan ngelawan Israel. Itu beranjak dari tahun ya habis 1948 itu sehingga tahun 1965 sampai Israel akhirnya ya perang Yom Kippur itu tadi untuk membasmi tanda kutip perlawanan orang Arab sepenuhnya. Mereka akhirnya ya nyerang Mesir, nyerang Syria untuk menjaga keamanan mereka kan. Setelah itu mereka menang. Setelah menang ternyata perlawanan orang Palestina ini nggak selesai. Nah, ya salahnya Israel sendiri sih ngusir-ngusir. Kalian pasti pernah sering dengar itu Nakba. Ya, itu gara-gara Israel yang nggak terima sama orang Palestina, akhirnya banyak yang diusir. Walaupun mereka setelah perjanjian seperti Oslo Accords itu yang terjadi setelah Intifada pertama. Waduh, dari 1965 Yom Kippur. Terus habis itu ada yang namanya konferensi Halib atau Habib gitu. Mereka berjanji mau mendamaikan, pokoknya negara-negara yang dianggap Security Council UN ini kan ya, yang pas itu ada Uni Soviet di dalamnya, itu mencoba mendamaikan kedua pihak ini. Tapi terus habis itu Israel awalnya bukan dari Israel, awalnya ada beberapa orang gitu ngebom di Israel dan itu tersangka dari Lebanon. Akhirnya Israel balas ngebom negara Lebanon. Nah, setelah itu konfliknya dari situ tinggal eskalasi terus sampai akhirnya terjadi Intifada pertama. Intifada pertama itu baru intensifikasi kayak perlawanan negara-negara yang dijahati sama Israel lah istilahnya. Tapi terus habis itu setelah bertahun-tahun ya Intifada ini pada tahun 1990-an, setelah banyak deportasi, setelah banyak bunuh-bunuhan, banyak konflik, akhirnya kedua pihak ini, Palestina dan Israel, berjabat tangan untuk pertama kali di perjanjian Oslo, di mana Israel setuju merekognisi adanya Palestina setuju berdamai sama Israel. Terus habis itu setelah perjanjian itu ya, Israel masih aja membuat pemukiman di wilayah Palestina. Palestinanya protes terus ditembak. Yang tak omongi siklus tadi itu loh. Ya pokoknya itu ngulang terus Intifada kedua di tahun 2005. Terus habis itu perjanjian lagi di Oslo lagi, akhirnya mereka berdamai lagi. Terus kembali lagi Israel membuat pemukiman, Palestina protes, ditembaki, terus habis itu perang. Itu akhirnya di pikiran orang Palestina ya, itu Israel bukan apa-apa tapi jahat, padahal Israel juga mencoba memberi bantuannya kepada pihak Gaza pas itu. Setelah perang mereka setuju untuk mengeluarkan tentara, mengirim bantuan, tapi masih memblokir memblokir impor dan ekspor di Gaza. Nah, tapi mereka mikir kita bisa bantuin sendiri kan ya, nggak perlu bantuan luar tambah berbahaya. Nah, tapi ternyata bantuannya nggak cukup. Nah, tapi terus habis itu Israel melakukan kekejaman lagi, nembaki protestor itu kan ya. Terus habis itu akhirnya orang Palestina muak, Hamas menang pemilu. Terus habis itu ya mereka merencanakan serangan 7 Oktober itu hingga terjadi sekarang. Kita mungkin beralih ke konflik yang akhir-akhir ini masih terjadi juga. 7 Oktober
di 2023 kemarin kan itu yang menjadi fokus dan juga pembicaraan dari dunia sekarang gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat apakah ada yang beda gitu dari konflik pas 7 Oktober 2023 kemarin? Karena kan sebenarnya dari 1948 sampai sebelum tanggal itu kan sudah banyak konflik yang terjadi. Tapi kenapa kok juga Mhm. banyak negara-negara seperti negara barat umumnya itu kok masih eh, tidak memberikan dukungan maupun tidak memberikan tidak memberikan support kepada Palestina. Nah, kalau sekarang kan kita ngelihat dari negara-negara Eropa misalnya, itu kan sudah seperti Norwegia, setelah itu Irlandia sama Spanyol itu kan sudah deklarasi bahkan kemarin, deklarasi bahwa mereka Mhm. mendukung Palestina dan juga mengakui Palestina gitu. Iya betul. Apa yang membedakan gitu dari konflik dari 1948 sampai sebelum 7 Oktober 2023 dengan konflik yang dari 7 Oktober 2023 ini? Nah itu apa yang aku lihat-lihat ya dari faktor yang paling berpengaruh dari konflik-konflik ini hingga mendapat rekognisi internasional itu media massa. Di tahun-tahun sebelumnya media massa kan bukan banyak berkembang, berita itu hanya mengcover hal-hal yang terjadi di negaranya, dan meskipun eh, apa namanya eh kalau ada konflik di Israel Palestina kita tahunya lewat berita yang hanya sebentar gitu. Tapi itu juga efektif kan, akhirnya buktinya di Indonesia dari awal pendirian Indonesia itu sudah mendukung Palestina kita. Nah, hingga sekarang karena suara Palestina itu diamplifikasi dengan perkembangan teknologi, sekarang ada TikTok, Twitter, Instagram gitu yang bisa membagikan video-video. Nah, itu akhirnya banyak orang Palestina yang ngevideoin ini loh Israel kayak gini. Akhirnya banyak yang kayak kayak wah, kok gitu, katanya negara demokrasi, katanya negara kok ngebom warga sipil tanpa pemikiran, kok nembakin orang yang sudah menyerah, kok me, apa menyiksa sampai mengolok-olok eh, apa namanya mengolok-olok tahanan perang gitu kan ya. Itu semua kan kayak me- melanggar hukum internasional. Akhirnya banyak yang mengkritik Israel, suara kritikan itu tersebar, dan pemikiran orang bahwa Israel itu sebagai teman-teman kita. Nah, pemikiran negara-negara barat yang memandang Israel itu sebagai teman kita udah berubah. Wong mereka tidak menunjukkan nilai-nilai yang nilai-nilai kita yang damai, itu malah ngebom orang sembarangan. Terus habis itu sekarang banyak organisasi-organisasi internasional, ini faktor kedua yang baik, itu organisasi internasional yang mengkondemnasi Israel karena melakukan hal-hal kekejaman itu, dan sekarang malah diolok-oloki sebagai apartheid atau kayak pemisahan, segregasi gitu loh. Akhirnya banyak udah organisasi internasional, media massa dan sebagainya itu melihat kelakuannya Israel. Sekarang mereka mulai memikirkan hubungannya sama Israel itu gimana, dan juga Israel juga kejam sama temennya. Soalnya kamu tahu kenapa Irlandia, Spanyol sama Norwegia itu akhirnya mendukung Palestina? Kenapa? Dulu itu ceritanya saat peacekeeping mission, UN peacekeeping mission gitu ya, misinya PBB, itu dikirim pasukan-pasukan Spanyol, Irlandia, Norwegia sama yang harusnya bekerja sama Israel, tapi sama Israel malah kayak dibiarin mati gitu loh. Mereka akhirnya tersinggung kan, kok kamu harusnya bertanggung jawab sama pasukan ini, kok mau kamu biarin kayak gitu. Dan mereka malah nggak minta maaf, malah ngelak gitu kan ya. Akhirnya si Irlandia udah muak, udah kemarin langsung nyabut dukungan ke Israel, dukung Palestina. Norwegia sama Spanyol akhirnya ngikut. Kalau Irlandia itu kan sebenarnya kalau
nggak salah dulu itu kan sudah agak lama sebenarnya kalau Irlandia itu buat mendukung Palestina. Ya, ya itu yang apa yang tak omongin tadi. Sentimen di Irlandia itu Israel membiarkan apa warga negaranya dibunuh saat mereka Ya, harusnya ke misi perdamaian, malah sama Israel malah dibiarin gitu aja, malah dibunuh. Ya udah, si Irlandia kan ya nggak seneng gitu kan ya sama Israel. Kok jahat ya wes, akhirnya mereka udah gak mau ya mungkin nganu-nganu sama Israel. karena juga itu tadi kan di aksi genosida 7 Oktober 2023 ini kan memang lebih menarik atensi internasional juga sampai ada gugatan di Mahkamah Internasional oleh Afrika Selatan ya kalau nggak salah ya. Terus Ya habis betul. itu juga voting mayoritas dari anggota PBB ada 143 negara yang apa namanya mengakui di voting PBB, dan juga itu kan sesuatu yang kita jarang melihat sebenarnya, karena kok tiba-tiba ini Karena mereka jadi peduli, kok tiba-tiba mereka mendukung padahal konfliknya sudah dari lama. Nah, yang menarik juga sebenarnya tentang gugatan ke Mahkamah Internasional ini, ke ICJ. Nah, apa ngaruhnya tentang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional ini, terhadap konflik ini? ya, jadi ini kita apa? Ini yang apa jadi pembahasan atau perdebatan di IR atau di HI ya itu tentang fungsi apa struktural apa PBB dan ICJ ini. Karena mereka secara fisik powerless, mereka nggak bisa apa maksa Israel tanpa ada dukungan dari apa negara-negara yang berpartisipasi. Tapi kemarin kan akhirnya mereka udah membuat keputusan bahwa Israel harusnya berhenti apa menyerang Palestina sambil diinvestigasi. Israel melanggar. Mereka masih menyerang Gaza, padahal pada masa investigasi itu akhirnya lebih banyak yang memberi sanksi kepada Israel. Sekarang sampai sampai mencabut hubungan sepenuhnya ya. Kayak negara Afrika maaf. Ya Afrika Selatan juga, tapi negara Amerika Selatan itu, negara kayak Chile, Peru, Bolivia itu akhirnya menarik hubungan mereka sama Israel, menarik ambasadornya di Israel karena ya itu mereka sudah melanggar hukum internasional yang sudah melanggar keputusan ICJ itu. Jadi implikasinya secara fisik tidak ada hampir nggak kelihatan gitu loh, tapi secara diplomatis, secara sosial udah banyak sekali mereka udah jelas-jelas melawan hukum internasional, dan itu sudah pelanggaran terberat bagi sebuah negara di masa modern ini ya, dimana kita terhubung satu sama lain lewat dagang. Akhirnya banyak yang menolak berdagang sama Israel lagi, udah menarik sahamnya, menarik representasinya dan sebagainya. Ya, mungkin itu salah satu sisi positif dari hubungan internasional itu sendiri ya Mas, karena dengan adanya hubungan internasional antar negara itu membuat eh, antar negara itu saling berpikir, oh kalau aku berbuat seperti ini nanti akan dibalas seperti ini, dan juga Ada sanksinya bukan ya. dengan perang secara langsung. Mungkin kalau kita lihat seperti dulu pada saat zaman Perang Dunia 1 dan 2, ada tersinggung sedikit diserang, tersinggung sedikit diserang. Nah, tapi kalau sekarang kan lebih banyak dengan perang dagang dan juga perang ekonomi seperti yang pada saat kasusnya antara Cina dan juga US dan juga Ukraina dan juga Rusia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Palestina mungkin. Nah, kembali di Palestina itu kan sekarang dari dulu pada saat mereka ada, dari dulu kan memang sudah ada nih. Dari dulu pada saat awal berkonflik sampai sekarang, statusnya Palestina di PBB itu apa sebenarnya? Kalau sesuai resolusi United Nation itu Palestina sudah banyak yang merekognisi sebagai negara yang merdeka, lebih tepatnya 143 negara terutama yang di Global South. Nah, tapi mereka bukan
bagian full member dari PBB, tapi melainkan sebagai observer state. Observer state itu apa? Mereka bisa mengajukan mereka bisa kayak memvoting proposal, bisa mengangkat diskusi, tapi mereka nggak bisa mengajukan atau pokoknya antara mengajukan proposal ke PBB atau memvoting, antara dua itu mereka nggak bisa salah satunya sebagai observer state itu. Aku lupa yang mana. Aduh, gagal aku sebagai anak HI, maaf. Aduh, kemarin UAS banyak bahas yang lain ya. Tapi mereka pokoknya kayak negara pengamat gitu. Mereka diakui sebagai negara, tapi bukan bagian dari United Nation. Ini free to submit a petition. Pokoknya mereka bisa mengajukan proposal, tapi mereka nggak bisa kayak mengambil voting resolusi gitu loh. Berarti tidak punya hak secara penuh seperti negara-negara lain yang sudah menjadi anggota tetap dari UN gitu ya. Iya, betul. Mungkin sekarang kita beralih ke Israelnya sekarang. Nah, Israel ini selain berkonflik dengan Palestina, itu sekarang sedang berkonflik dengan siapa saja nih? Karena kan sangat problematik sekali negara satu ini. Jadi sekarang itu dia sedang berkonflik dengan siapa saja kalau untuk sekarang? Oke. Berkonflik dengan siapa saja ya. Gini, kalau kamu lihat Israel di Google Map ya, kamu lihat hitungi siapa saja yang membatasi Israel. Nah, itu berkonflik sama Israel. Jadi siapa ya? Dari utara ada Lebanon, terus habis itu dari timur ada Jordan sama Syria, dari selatan ada Mesir. Udah semua itu. Baratnya laut dah. ya mereka cuman yang di perbatasan Israel yang nggak berkonflik sama Israel cuman satu, laut. Iya. Tapi sekarang Israel mulai memperbaiki tanda kutip memperbaiki hubungan dengan para negara-negara tetangganya itu, seperti kayak ke Saudi Arabia, ke Jordan kemarin ya kan. Ke Jordan mereka mendiskusikan masalah orang-orang Palestina yang illegally cross the border gitu kan ya. Nah, antara dua negara itu sudah mulai memperbaiki hubungannya, tapi ya masih kalau nggak ada hukum-hukum internasional gini, kalau bisa ya mereka pasti tawuran. Tapi sekarang dalam perspektifnya instabilitas di negara-negara musuhnya Israel itu sudah menghalangi mereka untuk menyerang Israel. Jadi sejauh ini Israel masih bisa dibilang aman-aman saja. Yang terbaru kemarin kan yang serang-serangan selain ke Palestina itu kan dengan Iran yang menyerang Iran di Damaskus. Itu latar belakangnya kenapa juga, dan juga gimana habis itu balas-balasannya sama Iran? Jadi di official statementnya dari IDF ya, di dekat konsulat jenderalnya Iran itu ada markas Hamas. Semua konfliknya itu semua itu ya, belakangnya berarti. Dasar penyerangannya mereka pasti Hamas itu. Dasar penyerangannya ngomong di situ ada Hamas, di sana ada Hamas, dibom, duar gitu kan ya. Nah, Iran ya pasti tersinggung, membahayakan nyawa para representasinya di konsulat kan. Akhirnya mereka bales. Roket-roket meluncurkan. Tapi aku baca berita dari analis security gitu kan ya, dari analis perang, kalau roket-roketnya Iran itu aslinya bukan untuk tujuannya itu bukan untuk menghancurkan Israel, tapi itu cuma bonus saja kalau dapat ya. Tapi tujuan utamanya itu untuk membuka lokasi-lokasi pertahanan misilnya Israel dan Amerika itu di mana, di Timur Tengah.
dan itu mereka udah mencapai itu, nggak tahu informasinya bakal di-share sama musuh-musuhnya apa Amerika ke Rusia, mungkin ke Cina, mungkin itu bisa sekali, dan itu merupakan kegagalan dalam apa anunya apa pihak Israel, karena mereka sudah secara tidak langsung melemahkan pertahanan mereka kan, walaupun itu kalau mereka nggak meluncurin pertahanannya ya bakal kena bom. Berarti memang ketika saat ini posisi dari Israel itu sudah semakin menguat. Nah, di sini Iran itu melakukan penyerangan itu dalam rangka buat membuka pertahanan-pertahanan itu tadi gitu. Hmm. Jadi ya itu Israel itu berkonflik dengan Daerah seluruh perbatasannya itu tadi. Ya, ya. ya, dan and more. Karena kan sekarang kalau melihat dari sikapnya Israel sendiri di PBB itu kan sudah sering marah-marah di depan gitu kan pada saat disampaikan oleh Perdana Menterinya. Anda semua menyetujui keberadaan Palestina kan berarti mengkhianati piagam dari UN. Pada pas itu juga malah pernah bawa penghancur kertas buat mempresentasikan itu di depan publik UN gitu. Nah, karena kan memang pada saat ini memang ternyata musuhnya Israel itu sudah semakin meluas, bukan hanya dari pihak-pihak Arab juga, tapi juga dari orang-orang Eropa seperti tadi Norway, Irland dan juga Spanyol, dan juga mungkin kita tinggal menunggu saja orang-orang lain mengikuti juga, karena Ngikut. kalau sekarang dilihat-lihat kan banyak juga kayak demonstrasi dalam negeri, kayak misal di Amerika yang kemarin sempat ramai juga ya di kampus-kampus. Kampus-kampus itu ya. Nah itu juga makanya genosida di tanggal 7 Oktober kemarin itu kenapa berbedanya itu karena itu tadi juga ya sudah sampai ke masyarakat bawah, sudah sampai ke masyarakat di Eropa dan juga negara-negara baru. Oke. Kita beralih sekarang ke bagaimana penyelesaian ini di PBB. Nanti kan di tanggal, lupa saya kalau tanggalnya, tapi di bulan September ya kalau nggak salah bakal ada sidang umum PBB, bakal ada General Assembly. Nah, Assembly. ini kan sebenarnya di dunia ini kan sedang banyak konflik juga yang lain. Ada konflik Ukraina dan juga Rusia yang sudah dari lama, sudah dari tahun 2022 kalau nggak salah, Ukraina sama Rusia. Terus habis itu konflik-konflik yang lainnya. Nah, apa mungkin kalau konflik antara Israel dan juga Palestina ini masih bakal menjadi pembahasan ataupun bakal jadi atensi nanti di atensi yang panas, terutama nanti di General Assembly di September itu nanti? Kalau dari atensi ya jelas dapat, soalnya PBB itu dalam General Assembly-nya itu selalu bersifat komprehensif. Mereka membahas semua aspek yang ada di dunia, membahas permasalahan yang ada di dunia dan juga membuat resolusi. Jadi pasti sekali sudah hampir dijamin bahwa nanti bakal ada perdebatan baru tentang Israel Palestina ini. Nah, tapi untuk persetujuan yang akan diambil atau hasilnya kita belum tahu. Mungkin sudah ada deal-dealan dengan negara lain sehingga Amerika sudah membolehkan resolusinya PBB, atau nanti bakal diblok sama Amerika lagi. Nah, tapi gini, yang Amerika itu hanya bisa ngeblok di perkumpulan security, keamanannya. Jadi kelima negara yang punya veto power itu hanya bisa menggunakannya di bagian sidang keamanan. Jadi mereka untuk sidang yang lainnya di PBB itu ada sidang ekonomi, budaya dan sebagainya, ada 5 kalau nggak salah. Nah itu mereka nggak bisa menggunakan hak vetonya. Jadi mungkin saja di bagian lain itu sudah akan ada persetujuan tentang memberi bantuan kepada orang-orang di Gaza, terutama yang sekarang itu katanya sedang hidup di kondisi yang sangat di bawah standar, sehingga
Kalau ada resolusi PBB tentang mengirim bantuan itu nggak bisa diblok sama Amerika. Amerika hanya bisa ngeblok yang keamanan, yang memaksa negara itu berdamai, itu yang bisa diblok sama Amerika, Rusia, Cina dan sebagainya. Tapi kalau masalah aid, masalah makanan, minuman, masalah budaya, preservasi budaya gitu nggak bisa Iya. mereka blok. Baru keinget juga terkait Amerika ini kan juga menarik gitu. Dari awal mereka terkesan selalu membackup Israel pada saat dulu. Nah, tapi di akhir-akhir ini kok malah apa namanya? Malah lebih longgar dan juga lembek terhadap Palestina gitu, kenapa? Karena kan pada saat biasanya sidang Dewan Keamanan PBB itu kan pada saat ada eh, voting di mana di situ memenangkan Palestina untuk terjadi gencatan senjata ataupun bagaimanapun, itu kan biasanya selalu diveto oleh Amerika Serikat. Nah, tapi ya, nah, Kemarin ada yang tapi kenapa kok luas. akhir-akhir ini malah pada saat voting-voting itu cenderung malah bersifat abstain juga, bukan 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 veto lagi, veto bukan lagi. menolak secara terang-terangan, Ya. tapi justru malah agak lembek dengan wah abstain aja lah daripada dapat atensi dan yang lain-lain. Itu kenapa kok Amerika sekarang lebih lembek dan juga lebih terbuka terhadap perjanjian-perjanjian yang pro terhadap Palestina? Ya, itu tadi fungsinya dari ICJ, fungsi dari apa hukum-hukum, adanya hukum internasional itu tadi kan Israel sudah terbukti berkali-kali melanggar keputusan PBB, melanggar keputusan ICJ, melanggar apa resolusi keamanan. Akhirnya Amerika banyak tekanan untuk terus ngeveto itu. Mereka kalau nggak bisa leluasa ngeveto lagi, soalnya apa? Di internal mereka sudah banyak kelihatan di kampus-kampusnya, di jalan-jalan itu sudah banyak yang mendukung Palestina. Jadi ada sisi political pressure dari internal, tekanan politik di internalnya Amerika, dan di luar di dunia internasional juga karena Israel iki wis terlalu ya sudah terlalu kelewatan dalam melanggar peraturan, itu akhirnya banyak tekanan internasional yang ngomong ini kenapa kamu masih ngeveto, kamu ini sudah buktinya, nih bukti kamu masih ngeveto, kamu berarti mendukung apa kejahatan perang ini. Akhirnya mereka, kalau mereka terus ngeveto kan nanti kelihatan Oh iya. kayak orang jahat gitu kan ya. Mereka nggak mau, mereka dalam status hegemoni sebagai negara kebebasan, shining example of democracy kan ya mereka ngomongnya. Mereka nggak mau kelihatan kayak negara imperialis gitu kan ya. Akhirnya mereka ya nggak bisa leluasa ngeveto resolusi gitu. Akhirnya ya kemarin itu berhasil lolos gara-gara Amerika ya udah nyerah. Israel udah separah itu, akhirnya mereka nah yes, you're on your own. Walaupun masih ngirimin dukungan ke Nah, Israel. sekarang ke Israelnya sendiri, situasi di dalam tatanan masyarakat dari Israel sendiri. Nah, di Nah, Israel sendiri itu kan sebenarnya sudah banyak juga masyarakatnya yang di dalam itu yang menolak terjadinya penyerangan, menolak terjadinya genosida dan lain-lain. Bahkan sudah banyak yang menolak ini Zionisme, bukan lagi eh, sesuai dengan jalan kita. Nah, itu bagaimana sekarang situasi yang terjadi di Israel sendiri? gimana ya? Aku kira di Israel itu ya, pertama aku mau meluruskan Zionisme itu pemikiran bahwa para orang Yahudi itu punya hak di di tanah Palestina itu, dan mereka mereka yang memiliki Jadi semacam tanah kayak itu. Nah, nasionalismenya di dari Yahudi gitu. iya, nasionalisme Yahudi ya kayak Islamisme gitu kan ya, kayak fundamentalisme kayak gitu untuk ya orang Yahudi. Nah, di Israel itu kumpulan banyak yang Zionis tapi juga banyak yang
native Yahudi yang aku lupa counternya Zionisme itu apa, pokoknya Hashimisme atau apa gitu. Pokoknya ada counter pemikiran bahwa ya mereka sebagai orang Yahudi ya kita sekarang sudah memasuki era yang sekuler kan, banyak negara yang sekuler, ngapain kita harus punya lahan sendiri gitu kan ya, yang hasilnya bakal berkonflik sama semua neighbor, semua tetangga kita gitu kan ya. Makanya di Israel juga banyak instability, banyak yang nggak setuju, banyak yang protes tentang kejahatan manusia yang dilakukan sama pemerintahannya. Sekarang banyak yang dukung Netanyahu, pemimpin Israel itu, presiden Israel sekarang, yang presiden tanda kutip itu, yang sekarang mau ada sebagian dari masyarakat mereka yang nuntut diturunkan, walaupun ya protesnya masih belum masuk ke telinga elit Israel ya mungkin ya. Si Netanyahu masih ngotot, dan pemilihan umum itu delay, ditahan karena mereka sedang perang lawan Hamas. Gitu, iya, soalnya argumen dari Netanyahu ini security concern. Aku nggak bisa ngadain pemilu kalau masih ada Hamas gitu kan ya. Alasannya kayak gitu, tapi aslinya yang ngomong aja kau pengen jadi presiden seumur hidup, mau membangun dinasti. Iya, benar. Ini Netanyahu ya. Ini ngomongin Netanyahu loh ya. Ini ngomongin Netanyahu, maaf. Nggak ada hubungannya sama yang politik di Indonesia sekarang. Cuman ya, ngomongin Netanyahu yang ingin berkuasa seumur hidup gitu kan ya. Iya. Jadi memang ternyata terkait kondisi dari pihak-pihak yang mendukung Israel dulunya dan juga Israel pada saat sekarang itu sebenarnya sudah chaos dari luar dan juga dalam, ya Mas ya. Karena ada penolakan dari masyarakatnya sendiri, ada tekanan dari dunia internasional. Intinya memang kalau bisa tak ambil juga, sebenarnya ini juga pengetahuan yang baru buat aku. Aku sering sering baca berita tentang adanya gugatan ke Israel, ke Mahkamah Internasional. Aku sering mikir, ini sebenarnya gunanya apa? Ini sebenarnya buat apa pengaruhnya nanti? Dari dulu sudah ada konfliknya, tapi baru ada sekarang gugatannya, terus habis itu bakal berpengaruh apa? Tapi ternyata memang putusan-putusan dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bersalah adanya Israel itu bisa membuat tekanan kepada dunia internasional. Ini keputusan ICJ belum ngomongin bersalah, mereka baru investigasi, terus nyuruh Israel tahan invasinya dulu, tapi Israel melanggar keputusan itu ya. Menyatakan bersalah, tapi sudah ada larangan disuruh investigasi Israel, dan juga masih dilanggar oleh Israelnya itu tadi. Iya. Dan itu pun yang pada akhirnya memberikan Israel itu tekanan dari dunia internasional seperti itu ya. Berarti sebenarnya kalau dilihat-lihat sudah ada gangguan, sudah ada ancaman dan juga tekanan dari dalam, sudah ada tekanan dari luar. Apakah mungkin kalau konflik ini berakhir itu tinggal menunggu waktu saja mungkin? Betul, masih menunggu waktu saja berarti. Betul. Karena tapi ya semakin lama konflik ini berlangsung, semakin banyak yang mati. Jadi sebaiknya segera dihentikan, tapi ya dengan waktu pasti bakal berhenti lah. Nggak mungkin selama-lamanya. Berhenti itu untuk pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat Palestina ataupun Israel yang semakin mantap dengan daerahnya, atau bagaimana kira-kira? Jadi gini, aku ini hanya teori ya, tapi salah satu orang yang di kuliahku sering disuruh baca bukunya itu, ada namanya itu John Mearsheimer. Dia mengemukakan teori untuk resolusi konflik Palestina Israel itu nanti setelah Israel merasa aman, nggak tahu itu hasilnya dari perdamaian atau dari
kematian seluruh orang di Gaza ya, kita nggak tahu. Tapi setelah Israel merasa aman, mereka itu akan transisi sepenuhnya menjadi negara yang demokrasi liberal dan bukan apartheid seperti sekarang, sehingga mereka akhirnya bisa inkorporasi masyarakat Palestina itu menjadi jadi two state solution itu menjadi one state gitu kan ya, kepada Israel. Tapi sekarang bentuk pemerintahannya berbeda, bukan ekstrim Zionisme lagi, tapi sudah liberal demokrasi yang kayak Amerika sekarang yang ada Palestinian rights, ada black rights ya kan, ada kayak hak-hak untuk orang minoritas, nanti nanti dalam teorinya itu nanti merefleksikan Israel akan merefleksikan Amerika, di mana mereka akan mengintegrasikan Palestina dalam society mereka. Tapi aku kayak nggak suka sama ide itu cuman teori aja, cuman teori. Merzheimer, nanti kamu baca-baca aja di Wikipedia-nya ada kok. Nah, itu salah satu yang dikemukakannya. Tapi ya kalau lebih preferably itu ya Israel nanti pemerintahannya dirombak, Netanyahu dan para ekstrim Zionis itu dikeluarin dan ada resolusi yang lebih lebih damai dan lebih sedikit orang yang meninggal, karena itu yang terbaik bagi kita semua. Kalau seharusnya kan memang pada dari awal dan sejarahnya kan memang yang menjadi pendatang itu kan orang-orang Israel ini. Jadi kan seharusnya kalau menurut kita kebanyakan kan bahwa daerah itu sedari dulu namanya Palestina dan juga sampai sekarang namanya harusnya Palestina sebagai suatu negara yang merdeka dan juga berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Nah, mungkin itu tadi obrolan kita sudah sangat panjang sekali mengenai Palestina dari sejarah sampai sekarang, bagaimana geopolitik internasional berpengaruh dalam konflik ini. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Aku boleh closing statement nggak? Boleh, silakan. Saya ingin menyatakan Free Palestine. Free Palestine. Saya bukan pendukung Israel. Pokoknya semoga segera orang-orang Palestina segera menemukan kedamaiannya, dan orang-orang Israel, elit-elit Israel terutama sadar mereka itu orang jahat. Dan segera memberikan peace of mind kepada rakyat Israel dan juga rakyat Palestina, dan semoga orang-orang Palestina juga bisa mendamaikan diri dengan Israel, karena sudah ada buktinya bahwa this is possible gitu loh. Saat Oslo Accord, saat perjanjian Oslo, saat UN Resolution itu ada perdamaian antara kedua negara Palestina dan Israel ini, sampai ada pekerja orang Palestina yang bekerja di pemerintahan Israel. Berarti itu possible kan dua negara ini kerjasama. Tapi ya gitu. Elit-elit Israel ini perlu, dan elit-elit Palestina ini juga semuanya perlu sadar bahwa membunuh satu sama lain itu bukan bukan solusi yang bagus, dan orang-orang Israel juga perlu sadar bahwa kalau mereka terus-terusan jahat kepada Palestina, ya Palestina jahatin balik. Memang defensifnya gitu ya. Ada pertahanannya. Harus ada yang memotong rantai konflik ini, siklus yang orang Palestina protes terus ditembakin Israel terus perang lagi, itu harus dihentikan. Harus ada yang sadar bahwa kalau terus-terusan begini adanya akan mutually assured destruction. Kedua negara itu bakal membunuh satu sama lain sampai nggak ada yang tersisa. Jadi semoga kedepannya akan ada perdamaian yang tetap antara kedua negara itu, dan semoga orang Palestina dan orang Palestina akan mendapatkan kebebasan, akan mendapatkan kedamaian, dan juga akan mendapatkan hidup yang layak.
Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Ini dulu. Oke, jadi itu tadi obrolan yang sangat panjang sama Mas Gifar terkait bagaimana konflik ini awal mulanya terjadi dan juga sampai bagaimana sekarang masih berlanjut. Semoga bisa jadi insight yang terbaik buat kita semua, bisa dipilah tentang bagaimana yang baik dan juga bagaimana yang buruk. Akhirul kalam, kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah perhatikan, terima kasih sudah menonton sampai akhir podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.